Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru dimanapun Ibu dan Bapak Guru berada. Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sebagai guru dan pendidik. Saya Satria Ramadan, guru di SMP Negeri 6 Nabire, Provinsi Papua Tengah. Di video kali ini saya akan sharing kesimpulan dan refleksi saya pribadi sekaligus mengaitkan materi antar modul dari modul 1.1, 1.2, 1.3, serta modul 1.4 terkait peran guru dalam usahanya menumbuhkan budaya positif di sekolah. Pemaparan ini sebagai tugas koneksi antar materi pada modul 1.4 sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Tugas guru mendampingi murid-murid tumbuh dan berkembang, menyadari bahwa budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat. Guru mempunyai peran penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Memang tidak mudah karena berawal dari sebuah pembiasaan yang konsisten sehingga menjadi karakter dan akan menjadi budaya positif sekolah yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Lalu, bagaimana cara dan peran saya dalam menumbuhkan budaya positif lewat konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol sebagai seorang guru dalam menghadapi masalah, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Mari kita simak bersama. Disiplin positif. Konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin. Nah, dari sini sebenarnya kita dapat memahami bahwa disiplin yang seharusnya adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Murid dapat bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri melalui nilai-nilai kebajikan yang dianut. Disiplin positif juga mempelajari bagaimana murid dapat mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang sesuai. Sebagai pendidik tentunya tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik. Motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya orang dengan motivasi perilaku ini dalam melakukan suatu tindakan akan cenderung sekedar menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Dia akan bertanya, jika saya melakukan ini, apa yang akan terjadi? Mereka berusaha untuk menghindar dari sesuatu yang berpengaruh pada kondisi fisik maupun psikis mereka. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya untuk orang dengan motivasi perilaku ini melakukan tindakan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan semua tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi pertama dan kedua adalah motivasi yang bersifat eksternal. Jika murid memiliki 2 motivasi ini, maka mereka hanya akan melakukan sesuatu yang positif jika ada alasan dari luar. Misalnya, hanya akan membersihkan ruang kelas karena takut dihukum atau mengerjakan tugas karena ingin dipuji oleh gurunya. Sedangkan motivasi ketiga adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Murid melakukan suatu hal positif karena dia yakin hal yang dilakukannya baik untuk dirinya dan sesuai dengan nilai yang dia pegang. Guru sebaiknya menghindari hukuman karena biasanya hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Hukum bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hal ini justru akan memperburuk keadaan. Guru juga sebaiknya menghindari memberikan penghargaan atau reward berlebihan kepada murid. Jika guru mengandalkan penghargaan lagi dan lagi, maka murid tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Lama-kelamaan murid pun menjadi tidak sadar dan tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Karena orientasinya adalah penghargaan. Dampaknya justru kurang baik untuk murid. Mereka akan kecewa jika tidak berhasil mendapatkan penghargaan, sehingga ke depannya mereka tidak akan berusaha lebih keras lagi. Dari sini kita belajar bahwa ketika murid-murid kita memiliki motivasi yang ketiga, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang.
Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun penghargaan. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru diharapkan mempunyai kesadaran betapa pentingnya keyakinan sekolah atau kelas untuk memulai perjalanan cerita panjang sebuah proses pembelajaran dalam pendidikan. Guru yang sebelumnya menitik beratkan sebuah komitmen atau peraturan yang hanya satu arah, sekarang dirubah dengan mindset kolaborasi bersama murid menyepakati apa yang akan dilakukan. Murid akan merasa lebih diajak berkontribusi sehingga diharapkan motivasi mereka untuk melaksanakan keyakinan lebih tinggi lagi. Artinya, jika mereka memahami makna sebenarnya dari peraturan, mereka akan lebih suka rela untuk menjalankan ketimbang hanya berisi peraturan yang mereka pun tidak paham untuk apa manfaatnya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat positif. Kebutuhan dasar manusia. Konsep ini akan mempertegas dan mengelaborasi konsep disiplin positif dan motivasi perilaku manusia yang sebelumnya sudah dijelaskan, bahwa ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Kita juga percaya bahwa murid memiliki tujuan di balik semua perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ada 5 kebutuhan dasar manusia secara umum. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini berkaitan dengan sifat fisiologis, misal kesehatan, rumah, makanan, kebutuhan biologis, reproduksi juga termasuk. Kebutuhan merasa aman dan nyaman dari gangguan, semua harus terpenuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia secara umum. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan untuk memilih kebebasan atau membuat pilihan. Yang keempat, kebutuhan untuk kesenangan. Dan yang kelima, kebutuhan untuk penguasaan atau kekuatan. Penting bagi guru untuk mengetahui kebutuhan dasar ini. Guru harus cari tahu alasan murid yang berbuat onar misalnya. Pasti ada alasan. Dan ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dengan disiplin positif, murid diharapkan reflektif sehingga belajar dari kesalahannya. Perilaku buruk murid tidak boleh dibiarkan dan tidak boleh juga langsung menjudge dengan hukuman. Namun perlu dipahami dan ditindaklanjuti, mengajak refleksi agar belajar dari kesalahannya. Kunci untuk menyelesaikan masalah murid adalah seorang guru harus tahu dulu kebutuhan muridnya, bagian mana yang belum terpenuhi. Restitusi 5 posisi kontrol guru. Kita perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas selama ini. Apakah telah efektif? Apakah berpusat, memerdekakan, dan memendirikan murid? Ada 5 posisi kontrol guru yang selama ini diterapkan saat proses pendidikan. Posisi kontrol ini adalah bagaimana guru menempatkan posisi dirinya ketika menerapkan proses disiplin. Yang pertama, posisi guru sebagai penghukum. Guru penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau merendahkan diri. Posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, guru memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Yang kelima, posisi guru sebagai manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi inilah yang disarankan untuk seorang guru agar lebih dominan digunakan. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan mengajak untuk kembali pada keyakinan kelas yang diyakini.
Posisi manajer mengacu pada pendekatan restitusi yang berupaya membuat murid sadar akan kesalahannya dan berusaha memperbaiki sehingga tercipta identitas berhasil pada diri murid. Segitiga restitusi. Konsep ini merupakan implementasi dari konsep posisi kontrol sebagai manajer. Guru yang akan menggunakan pendekatan ini akan menjalankan dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai di langkah pertama dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ada hal menarik dari konsep yang sudah dipelajari dan di luar dugaan saat mempelajari beberapa konsep ini dari modul 1.4, terutama pada konsep teori motivasi, khususnya hukuman dan penghargaan. Saya baru menyadari ternyata memberi penghargaan justru menghukum anak secara tidak langsung. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Justru, tindakan belajar dari motivasi internal itu sendirilah penghargaan sesungguhnya. Menciptakan budaya positif tentulah sangat berkaitan erat dengan materi pada modul-modul sebelumnya. Budaya positif yang sudah terbentuk di sekolah tentunya akan menciptakan sekolah dengan iklim yang aman, nyaman, dan menyenangkan sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Murid akan terfasilitasi potensi atau kodratnya secara penuh dengan kemerdekaan dalam memegang nilai-nilai kebajikan yang dianut. Budaya positif tentunya dapat terwujud jika seorang guru menjalankan nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Ditambah lagi guru menjalankan perannya sebagai pemimpin pembelajaran, menjadi coach sebagai orang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas di sekolahnya dengan baik. Untuk membantu guru mencapai visi guru penggerak, kita harus tahu dulu bagaimana peran seorang pemimpin pada sebuah institusi dalam menggerakkan dan memotivasi warga sekolah agar memiliki, meyakini, dan menerapkan visi atau nilai-nilai kebajikan yang disepakati, sehingga terciptalah budaya positif yang berpihak pada murid melalui prakarsa perubahan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Setelah saya mempelajari modul ini, saya memandang bahwa untuk menciptakan budaya positif bukanlah hal mudah seperti membalikan telapak tangan. Tentunya sekolah dengan banyak sekali kompleksitas mulai dari guru, murid, dan orang tua sangat berpengaruh untuk mewujudkan budaya positif ini. Namun, budaya positif dapat dibangun dari hal-hal sederhana terlebih dahulu. Semua diawali dari diri kita yang bersikap dan memandang sesuatu secara positif. Berikan ruang pada murid, memahami murid lebih dalam lagi, dan bersikap sebagai manajer. Secara keseluruhan, penerapan konsep-konsep inti pada modul budaya positif sudah saya alami baik di kelas maupun di lingkungan sekolah. Saya mendapat banyak pelajaran seperti saat menerapkan disiplin positif dengan nilai kebajikan universal, bahwa selama ini disiplin yang saya lakukan masih sebatas mentaati, sekedar patuh, menjalankan tata tertib, sehingga murid melihat disiplin sebagai sesuatu yang dihindari dan membuat rasa tidak nyaman. Saya mulai belajar merubah treatment yang dilakukan agar disiplin bagi murid benar-benar berdasarkan nilai kebajikan yang mereka pegang dengan motivasi yang muncul dari dalam internal murid. Tentu, awalnya saya merasa benar dengan tindakan yang saya lakukan, namun setelah sadar, saya merasa belum menjalankan disiplin dengan baik dan seharusnya. Setelah strategi saya rubah, saya merasa hal ini jauh lebih baik ketimbang saya tidak memberikan ruang dan kesempatan bagi murid untuk sadar akan kesalahannya. Mulai timbul motivasi dan berpikir apa yang seharusnya mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat.
Pengalaman saat menerapkan konsep-konsep tersebut adalah beberapa murid sudah mulai muncul motivasi intrinsiknya. Contoh, saya temui murid yang terakhir di kelasnya saat jam pulang. Murid tersebut piket sendirian, lalu saya bertanya, "Kenapa kamu sendiri? Teman-teman yang lain sudah pulang, Pak." "Ya sudah, kamu pulang saja." Tapi, murid tersebut memutuskan untuk tetap di kelas dan membersihkan ruang kelasnya. Saya anggap murid tersebut sudah mempunyai motivasi intrinsik dan memegang teguh nilai-nilai tanggung jawab. Sebelum mempelajari modul, posisi kontrol saya sebagai guru selama ini seringnya sebagai pemantau dan teman. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai guru selama ini seringnya sebagai pemantau dan teman. Saya merasa saya sudah benar menjalankan tugas. Di sisi sebagai pemantau, saya merasa menjalankan apa yang tertuang pada tata tertib. Di sisi saya sebagai teman, saya merasa agar murid tidak merasa terbebani dengan kesalahannya, walaupun saya tetap menasihati. Setelah mempelajari modul ini, saya menempatkan diri sebagai manajer. Saya merasa lebih bisa memahami murid tetapi tetap berusaha agar mereka dapat menyadari kesalahannya sehingga ada upaya secara internal dari mereka untuk memperbaiki. Saya merasa sangat berbeda dari sebelumnya. Dulu sebagai pemantau ternyata saya belum tepat menempatkan diri saya hanya fokus pada aturan sehingga membuat murid tidak nyaman. Selain itu sebagai teman, mungkin murid merasa nyaman tetapi efek kedepannya membuat murid akan ketergantungan sehingga tidak ada motivasi dari internalnya secara pribadi. Iya, saya pernah melakukannya. Paling sering hanya sampai di tahap menstabilkan identitas. Jika anak melakukan kesalahan, saya tidak serta-merta menyalahkan, namun mengajak ngobrol dengan santai, membiarkan mereka bercerita apa yang mereka lakukan. Saya mengatakan tidak mau mencari siapa yang salah, tapi sama-sama mencari solusi. Terkadang saya sampai di tahap validasi tindakan yang salah. Biasanya di sini saya menanyakan pada murid bahwa mereka melakukan kesalahan pasti ada tujuannya. Lebih bisa memahami murid dan berusaha pada posisi mereka. Menurut saya, hal lain yang tidak kalah penting untuk menciptakan budaya positif adalah sikap reflektif dan kolaboratif. Sikap reflektif diperlukan agar selalu ada perbaikan dari diri pribadi untuk dapat memahami lebih luas lagi secara mendalam apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan oleh murid dengan prinsip tidak selalu menganggap guru itu selalu benar. Sikap kolaboratif sangat dibutuhkan agar budaya positif bisa berdampak lebih luas lagi. Perlu sinergitas dari guru dan orang tua agar budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah namun juga ada tindak lanjut di rumah. Sekian dari saya terkait kesimpulan dan refleksi saya dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.